34 juta atau 7% dari yang kita tahu bahwa dari WHO pada tahun 2021 itu kita punya sekitar 1,5 miliar ya, 1,5 miliar orang dengan gangguan pendengaran, dan sekitar 7%-nya adalah anak-anak, itu sekitar 34 juta. Seperti yang tadi kita tahu, sudah dibahas juga oleh guru saya, Dr. Roni, bahwa kita memang seharusnya sudah melakukan universal newborn hearing screening, di mana anak-anak ini bisa kita lakukan tes pendengaran pada usia 2 hari dengan OAE, kemudian diharapkan 6 bulan itu sudah kita ketahui apakah ada masalah pendengaran atau tidak, sehingga kita sudah bisa melakukan intervensi dini pada usia tersebut. Jadi pada saat ini masih banyak stigma-stigma di mana mungkin masih dipikirkan seperti ini. Tunggu, nanti aja dulu, kakaknya juga dulu belum bisa bicara kok, masih gitu, atau omnya juga dulu gitu kok, gitu ya. Atau bahkan ada yang mengatakan biasa itu kalau anak laki-laki agak telat bicaranya, gitu ya. Atau mungkin tunggu dulu deh, nanti kita tunggu mungkin ada yang dikerok-kerok lah mulutnya gitu ya, banyak sekali stigma dan oh kok anaknya anteng ya, anaknya baik sekali walaupun mungkin ada alat jatuh di depannya sedang dia sedang tidur atau pintu terbanting tapi anaknya dapat tidur. Nah ini mungkin baik ya anaknya anteng, tapi ternyata itu adalah harus kita curigai, kita harus mulai berpikir bahwa ini mungkin ada masalah ya. Nah, seperti tadi juga kita tahu bahwa ada alur screening pendengaran yang memang sudah sesuai standar dari Kemenkes yang sudah dibuat dari guru-guru saya di sini, dari mana kita harus melakukan tes pendengaran di usia 2 hari atau pada minimal di 6 bulan kita sudah melakukan habilitasi pada anak-anak yang memang ternyata terdeteksi gangguan pendengaran. Dan ini adalah tes-tes pendengaran yang dilakukan. Lihat di sini mungkin tadi sudah dibahas juga, ada yang tes OAE, kemudian timpanometri untuk mengetahui apakah telinga tengahnya lalu atau tidak, kemudian juga ada BERA, SSNet, dan juga ada tes-tes lain seperti pre-field test untuk mengetahui apakah anak juga lebih secara observasi lebih terlihat ada respon atau tidak, dan juga ada juga pre-field test dengan bermain ya, atau kita juga bisa lakukan dengan play audiometry, dan juga untuk yang lebih besar kita bisa lakukan tes audiometry. Dan ini setelah kita melakukan beberapa tes tersebut, kita akan mengetahui apa yang diperlukan oleh anak-anak ini. Apakah perlu pengobatan, ataukah perlu alat bantu dengar, atau tadi juga ada mungkin yang diperlukan implan telinga tengah, atau mungkin implan rumah sakit, dan tadi banyak juga implan-implan lain yang disebutkan oleh media sebelumnya. Dan saat ini saya akan, karena kita akan membicarakan tentang alat bantu dengar, dan saya juga ada implan rumah sakit ya. Nah, di sini ada berbagai pilihan bentuk alat bantu dengar. Kalau kita lihat di sini, ada yang model dalam telinga, ada yang model belakang telinga ya. Tapi kebanyakan untuk anak-anak itu adalah model belakang telinga. Nah, di sini kita lihat jenis alat bantu dengarnya. Apa saja sih jenis alat bantu dengar yang tersedia? Tadi sudah kita lihat bentuk-bentuknya. Dan ini adalah bentuk yang belakang telinga. Bentuk belakang telinga ini akan membantu pada coverage area atau kekuatan dari alat bantu dengar di area sini. Jadi bisa untuk gangguan yang sedang, berat, atau sangat berat. Ini masih. Nah, jadi kita juga bisa lihat ya, ada saat ini berbagai pilihan warna atau bentuk-bentuk alat bantu dengarnya maupun earhook-nya. Yang ini mungkin untuk anak-anak akan lebih menarik ya dengan warna kayak gini terus sih. Kemudian kita juga punya model alat bantu dengar receiver di mana alat bantu dengar
sini kita juga punya pilihan alat yang dengan model dalam telinga, ya, dan bisa untuk mengcover gangguan pendengaran mungkin sampai berat, tapi tidak bisa yang sampai berat. Untuk bentuknya ini dibuat sesuai dengan bentuk masing-masing telinga. Kita juga ada alat bantu dengar khusus yang dimana tadi Ibu sudah disampaikan bahwa ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan menggunakan alat bantu dengar dengan catatan. Ada kasus atresia, mikropia, atau mungkin ada di mana pasien-pasien dengan tidak bisa menggunakan cetakan telinga karena terus-menerus infeksi. Jadi ada pilihan alat bantu dengar seperti ini, ada headband dengan ball vibrator, di mana digunakan getaran dari tulang rusuk. Kemudian ada juga yang tadi sudah disebutkan ear, ya, dan juga bisa digunakan juga untuk alat yang kontak mini. Nah, ini lebih mudah dengan bandana, ya, digunakan bandana. Alatnya dipasang di sini untuk mendengarkan, tapi nanti ada getaran juga di tulang mastoid. Kemudian ada juga yang cartilage, ya, gerak tulang rawan, dan ada juga pilihan bone anchor hearing aid, ya. Nah, ini adalah beberapa model alat bantu dengar untuk kasus-kasus khusus atau telinga yang tidak bisa digunakan catatan telinga. Nah, jika alat bantu dengar tadi tidak cukup, tadi kita bisa pilihkan yaitu implan rumah siput yang sudah tadi juga sempat disampaikan, dan juga ada pilihan implan batang otak pada kasus-kasus di mana suara pendengaran tidak ada atau tidak ada mungkin setelah mendapatkan dari operasi, ya. Jadi ini bisa digunakan implan batang otak. Nah, sekarang bagaimana sih tips dan triknya menggunakan alat bantu dengar tersebut, entah itu alat bantu dengar ataupun prosesor dari implan. Nah, bagaimana kita mendapatkan hasil terbaik dari penggunaan alat bantu dengar? Jadi, pertama yang kita harus pastikan sekarang ini banyak sekali alat bantu dengar dijual online, ya, murah dan mudah. Tapi pastikan kita membeli alat bantu dengar di hearing center. Kenapa? Karena alat bantu dengar di hearing center tentu saja kita bisa mendapatkan berbagai pilihan atau servis yang diberikan oleh hearing center tersebut. Selain mungkin pertama tentu saja dia mempunyai evaluasi pendengaran atau dilakukan tes pendengaran terlebih dahulu, kemudian juga ada dipilihkan alat bantu dengar mana yang sesuai dengan gangguan pendengarannya, dan setelah itu dia akan memberikan informasi bagaimana memasak alat bantu dengarnya, bagaimana cara menjaga alat bantu dengarnya, dan juga akan dilakukan evaluasi pasca pemakaian alat bantu dengar. Karena pada saat kita menggunakan alat bantu dengar ini adalah awal. Jadi alat bantu dengar itu akan terus dipakai dan kita akan terus-menerus berhubungan dengan hearing center ini, dan ini kita tidak terbayang bagaimana kalau kita membeli online. Ya, jadi pada saat kita membeli, asal membeli saja kita tidak tahu bagaimana sumbernya, bagaimana pengaturannya, dia akan memberikan cara sendiri untuk membeli. Dan juga tentu saja alat bantu dengar ini adalah alat yang bisa rusak. Kita perlu jaga bagaimana menjaganya, bagaimana menyelesaikan ke hearing center. Jika ada kerusakan itu akan di-cover di hearing center. Kemudian selain itu kita harus memastikan menggunakan alat bantu dengar sesuai dengan keperluannya, ya. Jadi biasanya kalau gangguan pendengarannya dua telinga, kadang-kadang ada yang nggak apa-apa pakai satu saja cukup karena sudah bisa mendengar, ya. Tapi idealnya kita harus menggunakan alat bantu dengar di kedua telinga jika memang kedua telinga tersebut bermasalah. Ya, jika memang ada gangguan pendengaran di kedua telinga, ini tentu akan mempermudah suara terdengar dari kedua sisi, akan
yang ketiga adalah pemilihan alat bantu dengar. Ya. Jadi tadi kita udah lihat ada berbagai model alat bantu dengar, ada kecil, ada yang IC ya. Tentu saja itu kita tadi tahu bahwa masing-masing ada coverage areanya atau sejauh mana dia bisa membantu kondisi pendengaran seseorang. Nah di sini kita lihat bahwa setiap alat bantu dengar punya area masing-masing. Ya. Dari sini kita lihat, misalnya contoh di sini gangguan pendengaran pada telinga kanan di area tersebut, ini gambaran paguyubannya, dan ini yang untuk telinga kiri. Dan tentu kita akan minta ke audiologis atau audiometris di hearing center tersebut untuk memastikan yang dipilihkan adalah yang sesuai dengan gangguan pendengaran. Kita lihat di sini area abu-abu, ini adalah coverage area di mana seseorang dapat terbantu dengan alat tersebut. Ya, jadi mungkin kalau misalnya dipilihkan yang model dalam telinga tidak tercover semua, gitu ya, karena coverage-nya berbeda-beda. Walaupun mungkin kita maunya yang kecil dong, yang nggak kelihatan ya, tapi ini belum tentu sesuai. Yang keempat, bagaimana setelah kita memilih alat bantu dengar yang sesuai, tapi kita harus pastikan fitting juga sesuai. Ya, ini yang terpenting. Karena kalau fittingnya tidak sesuai, ini tidak akan menghasilkan yang terbaik untuk anak atau pasien tersebut. Kita melihat bahwa ada target-target yang harus dipenuhi, ada target yang harus dicapai untuk berbagai tipe gangguan pendengaran. Selanjutnya, untuk yang kelima adalah earmode atau cetakan atau nanti dome yang sesuai. Ya, tapi di sini tentu saja harus yang nyaman untuk pasien, karena semua aktivitasnya dia harus menggunakan alat bantu dengar tersebut. Jadi kalau dia tidak nyaman atau harus dibuka-buka, tentu tidak akan bermanfaat maksimal. Dan ini harus kita ganti jika memang sudah rusak atau memang sudah tidak pas ukurannya. Dan biasanya untuk anak-anak yang lebih kecil akan lebih cepat ganti atau membuat cetakan, karena telinga kita kan akan terus tumbuh berkembang, sementara cetakannya harus kita ubah ya. Kemudian setelah pakai alat bantu dengar yang sesuai, fitting sudah bagus, jangan lupa alat bantu dengar ini tidak langsung bisa membantu dia mengerti percakapan. Ya, di awal-awal hanya tahu oh ada suara, oh suaranya seperti ini, tapi kita tidak tahu artinya. Ya, jadi kita harus ada proses untuk mengerti percakapan tersebut. Dan itulah kita perlu melakukan habilitasi mendengar, karena ini kita bicara tentang anak-anak, maka ini adalah habilitasi yang kita lakukan, di mana kita perlu anak untuk mulai belajar mendengar, mengidentifikasi suara tersebut, dan mulai mengerti sehingga dia mungkin juga ingin seperti apa itu suaranya, jadi dia bisa tahu maksudnya apa. Oke. Kemudian selanjutnya yang penting kita ketahui bahwa di sini juga kita harus merawat alatnya. Ya, alat bantu dengar ini seperti kita tahu merupakan alat elektronik yang harus dijaga, harus diketahui apa kerusakannya, harus diketahui bagaimana cara menjaganya. Dan di sini pastikan kita cek rutin alat bantu dengar ataupun prosesor dari CI atau prosesor dari ADI dan implan lain-lain, semuanya pasti ada prosesor luarnya. Jadi kita harus melakukan rutinitas menjaga fungsinya tersebut, seperti menghindar dari benturan atau cairan. Walaupun saat ini sebagian besar alat bantu dengar dan implan atau audio processor sudah menggunakan coating, sudah mulai IP68 yang sudah mulai lebih baik untuk menjaga dari cairan atau benturan. Ini biasanya harus dilakukan paling tidak 3 sampai 6 bulan sekali untuk mengecek fungsinya. Kemudian selanjutnya untuk yang ke-8 kita punya perawatan ilmunya sendiri. Kita harus juga membersihkan, mencucinya, tapi pastikan setelah dicuci itu dikeringkan
suara yang baik ke telinga. Oke, dan yang penting lagi, evaluasi penggunaan alat ini. Jadi saat ini memang kita tahu bahwa bagaimana evaluasi yang bisa kita kerjakan, yaitu dengan validasi dan verifikasi. Keduanya ini harus sejalan, harus dilakukan dan saling melengkapi. Ya, jangan jadi di sini kita punya validasi dan verifikasi. Apa sih validasi itu? Apa sih verifikasi? Nah, ini validasi itu kita bisa lakukan dengan input dari orang tua, guru ataupun terapis, dan juga kita juga punya berbagai kuesioner yang bisa kita sesuaikan dengan usia, dan juga tentu saja IDIT hearing testnya. Nah, di sini berbagai contoh tes kuesioner, kemudian FFT IDIT, dan juga report dari terapis, guru, atau juga dari orang tua. Oke, kemudian untuk verifikasi ini kita bisa pastikan lagi dengan real ear measurement atau RSED yang kita bisa lebih jelas lagi mengetahui sejauh mana fungsi alat bantu dengar tersebut di telinga anak. Di sini kita bisa mengetahui sebelum dengan alat, kemudian kita tes dengan alat, dan kita maksimalkan atau sesuaikan sesuai software yang digunakan oleh masing-masing alat bantu dengar. Dan untuk yang ke-10 ini adalah assistive listening device. Pada kondisi-kondisi anak akan kesulitan mendengar di ruangan yang bising atau jarak yang jauh, kita perlukan alat tambahan ini yang dapat digunakan untuk memperjelas percakapan tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan alat-alat yang dapat membantu Roger dan lain-lain. Dan ini sudah 1 menit lagi. Kita sampai di sini bahwa pastikan sebelum tadi yang kita lakukan, mendirikan komputer di center, melakukan fitting, dan tambahan lagi pentingnya terhubung dengan audiologis, hearing center, terapis, dokter, komunitas, atau sekolah dan parent support. Hal ini untuk membantu kita mengetahui apa sih yang harus kita lakukan, ya, karena saling mendukung antara sesama keluarga yang mengalami masalah pendengaran juga akan mempermudah pasien kedepannya harus seperti apa untuk menangani anak-anak kita ini dengan gangguan pendengaran. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi yang menarik dan informatif. Jadi pada hari ini topik kedua dari sesi ini adalah Cochlear Candidate Mapping Switch On and Evaluation yang akan dijelaskan oleh guru saya, Dr. Semiramis Wisławski, spesialis THT-PKL, subspesialis komunitas konsultan. Berikut adalah profil singkat dari Dr. Mira. Dr. Mira lulus dokter umum dan dokter spesialis THT-PKL dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyelesaikan program studi doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia